Baik, Ananda, kita lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Yang pertama yaitu ada luas permukaan bidang sentuh, yang kedua nanti ada konsentrasi, yang ketiga adalah tekanan, empat suhu, yang kelima adalah katalis. Nah, bagaimana pengaruh masing-masingnya? Mari kita simak ya. Hmm. Yang pertama yaitu luas permukaan bidang sentuh. Nah ini, luas permukaan bidang sentuh, ini kalau misalnya tadi yang bersentuhan, ya karena reaksi itu terjadi sebenarnya ada bidang-bidang yang bersentuhan. Nah sekarang kalau ini terdapat satu luas permukaan kubus beda 1 cm, dipotong-potong menjadi 8, jadi setengah-setengah, terdapat 8 luas permukaan kubus. Nah, ini akan bersentuhan, nanti akan bereaksi. Hmm. Nah, di mana nanti di sini semakin besar, jadi sama dengan ini, semakin besar luas permukaan bidang sentuh atau semakin halus bentuk reaksi, itu semakin besar bidang bidang sentuhnya dan peluang terjadi reaksinya bertambah. Jadi di sini simpulannya adalah semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin besar. Ya, sama dengan ini, kalau ibu memasak daging, mana yang lebih cepat matangnya, yang bentuk bongkahan besar-besar atau yang kecil-kecil? Nah, lebih cepat tentu lebih cepat adalah yang kecil-kecil. Nah, ini karena tidak lain adalah semakin halus bentuk reaksinya, semakin besar luas permukaannya makin besar. Maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadi reaksinya bertambah besar. Ya, itu kira-kira ya. Baik, yang kedua adalah nah ini jalanan yang renggang, kemudian ini adalah jalanan manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan. Nah, ini ada jalanan yang renggang, ada jalanan yang padat. Maka berpeluang nanti adalah memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan tentu jalanan yang padat. Nah, demikian juga di dalam reaksi. Nah, yang kedua adalah pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Nah, semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul reaksinya. Maka semakin banyak molekul reaksinya, semakin besar kemungkinan dia mengadakan tumbukan di sini. Besar, maka semakin besar konsentrasi reaksi, laju reaksi akan semakin besar. Jadi diibaratkan tadi jalanan yang renggang dengan jalanan yang padat, maka jalanan yang padat memungkinkan adalah makin mudah terjadinya tabrakan. Nah, sama juga dengan ini. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar peluang terjadinya reaksi atau terjadinya tumbukan antar partikel untuk terjadinya reaksi. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Nah ini, perhatikan gambar berikut. Nah ini adalah zat. Nah di sini diberi tekanan, berarti tekanan diperbesar di sini. Kalau tekanan diperbesar artinya volume diperkecil. Maka kalau volume diperkecil, maka jarak antar partikel makin dekat sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel semakin besar. Ya. Jadi di sini adalah dengan memperbesar tekanan artinya memperkecil volume, maka kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar, tentu laju reaksi juga akan semakin besar. Ya. Nih,
penjelasan lebih. Kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, maka semakin besar peluang terjadinya reaksi. Nah, sehingga semakin besar peluang terjadinya reaksi, tentu laju reaksi semakin besar. Berikutnya adalah pengaruh suhu. Keempat adalah pengaruh suhu. Nah, kalau suhu ditingkatkan, ya, T2. Nah, di sini kalau suhu ditingkatkan nah ini adalah keadaan T1, ini keadaan T1, kemudian ini adalah keadaan T2. Nah, kalau suhu ditingkatkan, energi kinetik partikel bereaksi bertambah. Energi kinetik partikel bereaksi makin bertambah. Jadi semakin besar gerak partikel di dalamnya. Nah, jadi sehingga makin besar gerak partikel, tentu kemungkinan terjadinya reaksi makin cepat. Jadi semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar pula. Jika pada suhu, nah sini berlaku nanti, jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, maka laju reaksi pada T2 atau V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1, maka akan berlaku rumus adalah V2 sama dengan V1 N adalah T2 dikurang T1 per delta T. Di T2 adalah suhu akhir, T2 adalah suhu awal, delta T adalah perubahan suhu, dan V2 adalah laju pada saat T2, V1 adalah laju pada saat V1, N adalah kenaikan lajunya. N kenaikan lajunya. Ya. Kemudian yang kelima adalah katalis. Katalis di sini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Tidak mengalami perubahan yang kekal. Nah, katalis nanti dapat dikelompokkan atas dua. Ada katalis homogen, berasal kata homo, ya. Berarti adalah katalis yang memiliki fase atau wujud yang sama dengan zat-zat yang dikatalisis. Jadi wujud katalis sama dengan wujud zat yang dikatalisis. Kemudian katalis heterogen adalah tidak sefase dengan zat yang dikatalisis, artinya tidak memiliki wujud yang sama dengan zat yang dikatalisis. Nah, bagaimana cara katalis bekerja di dalam mempercepat reaksi? Nah, di sini kalau ini adalah AB adalah reaktan, AB di sini adalah reaktan akan mencapai produk adalah C dan D. C dan D ini adalah produk. Nah, di sini tanpa katalis, pada tanpa katalis A ditambah B akan menghasilkan terlebih dulu adalah ada produk antara yaitu AB+ dengan memiliki energi aktivasi sebesar E1. Ini dia. Ini adalah di A tambah B berubah dulu menjadi AB+. Nah, ini ada energi aktivasi sebesar EA1. Nah, kemudian kalau dia mempergunakan katalis, A tambah B akan berubah menjadi X dengan energi aktivasinya adalah EA2. Kemudian X baru berubah menjadi J. X baru berubah menjadi J. Nih. Dengan besar energi aktivasi adalah EA2, kemudian baru nanti J ini berubah menjadi C dan D. Nah, inilah delta H-nya. Ya, inilah delta H-nya. Jadi apa maknanya di sini? Berarti adanya katalis ya mempercepat reaksi. Bagaimana caranya? Yaitu menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis di sini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi.
aktivasi. Apa sih energi aktivasi? Ya, energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya reaksi. Jadi untuk terjadi A tambah B menghasilkan C tambah D, nah sebelum C dengan D terbentuk ada energi terlebih dulu yang diperlukan oleh A dan B. Nah, energi yang diperlukan A dan B, energi minimum yang diperlukan A dan B, ini kita sebut nanti dengan energi aktivasi. Nah, ini energi aktivasinya. Ini sangat tinggi. Jadi untuk mencapai dia butuh energi yang sangat tinggi. Jadi terlalu tinggi tinggi jangkauannya gitu. Tapi dengan adanya katalis, hanya ini energi aktivasinya. Jadi dari tadi ini energi aktivasi menjadi ini. Jadi turun. Jadi terjadi dengan adanya katalis memperkecil energi aktivasi sehingga akan memudahkan untuk mencapai produk. Ya, baik. Nah, dia suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat yang bereaksi. Ya, jadi reaksi itu terjadi tumbukan sebelum itu. Terjadi tumbukan antar partikel zat-zat yang bereaksi. Jadi partikel antar tumbukan antar partikel bereaksi. Nah, tumbukan dikatakan efektif ya. Tumbukan yang memiliki arah tumbuh yang tepat dan mempunyai energi yang cukup besar untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Ya, jadi tumbukan dikatakan efektif karena di sini adalah memiliki arah tumbuh yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Nah, ini tidak ditemukan nih, kita lihat nih. Reaktan A2A ditambah B2 menghasilkan 2AB, A dan A2B2 adalah reaktan. Jadi untuk terbentuk AB, terjadi tumbukan antar partikel A2 dan B2. Terjadi tumbukannya, nih. Jadi tumbukan, nah ini baru nanti tumbukan A dengan A dengan B, ya, baru menghasilkan AB. Ya, tumbukannya dikatakan nanti adalah tumbukan yang efektif. Nah, syarat tumbukan efektif adalah arah yang tepat, energi yang cukup. Energi yang cukup. Nah, energi aktivasi di sini adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukan yang menghasilkan suatu reaksi. Ya, ini yang disebut nanti dengan energi aktivasi. Kita lihat hubungan antara energi aktifat dengan energi yang dilepaskan atau energi yang diserap nih. Nah, ini adalah reaksi, ini adalah hasil reaksi di sini. Berarti reaktan mencapai produk. Berarti energi reaktan lebih rendah dibandingkan produk. Berarti reaktan mencapai produk lebih tinggi. Energi produk lebih tinggi daripada reaktan, berarti di sini reaksinya adalah reaksi yang membutuhkan panas. Reaksi atau disebut dengan reaksi endoterm. Nah, itu reaksi endoterm. Nah, di sini untuk mencapai untuk mencapai hasil reaksi ini membutuhkan sejumlah energi. Nah, ini kita sebut nanti dengan energi aktivasi. Ini dia. Energi aktivasi ini yang kita sebut nanti dengan EA. EA. Nah, ini energi aktivasi yang akan dicapainya. Ya, yang harus dicapai untuk mencapai hasil reaksi. Nah, ini. Maka yang delta H itu adalah jarak dari reaksi ke hasil reaksinya adalah delta H. Tapi kalau EA adalah energi aktivasi. Jadi cukup tinggi energi aktivasinya untuk mencapai yang harus dicapai reaksi untuk mencapai produk. Energinya sangat besar. Nah, inilah yang harus diturunkan oleh katalis. Oke.
Nah, sekarang ini untuk reaksi eksoterm berarti pereaksi atau reaktan. Ini reaktan, ini adalah produk, berarti energi reaktan lebih tinggi daripada produk. Ya kan? Ini reaksi yang membebaskan panas, reaksi eksoterm. H reaktan lebih tinggi daripada H produk, berarti untuk mencapai produk dia membebaskan sejumlah panas. Nah, walaupun dia membebaskan sejumlah panas, untuk mencapai produk dia juga perlu energi. Energi minimumnya ini kita sebut nanti dengan energi aktivasi, ya. Nah, ini. Maka yang delta H nanti adalah jarak H reaksi dengan reaksi, tapi yang ini adalah energi aktivasi. Ini kira-kira. Ya. Ya, itu barangkali materi kita untuk laju reaksi. Selanjutnya kamu bisa menjawab UK 1, 2, dan 3 di LKS ya. Di LKS silahkan kamu coba menjawab nanti di LKS berdasarkan keterangan ini. Oke, sampai di sini barangkali Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.